Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Pemirsa, masih di Market Review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat yang merupakan Deputi Direktur Cita, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Ruben, kita lanjutkan kembali, Ya, Pak. Ya, ya, di segmen sebelumnya tadi sudah kita bahas bagaimana realisasi penerimaan pajak di 85,65%, kemudian tanggapan Anda terhadap pencapaian ini dan apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Menyambung perbincangan di segmen sebelumnya, Pak Ruben, di sepanjang tahun 2020 di masa pandemi ini stimulus ataupun insentif terhadap pajak juga banyak diberikan oleh pemerintah. Apakah kondisi-kondisi ini juga ikut mempengaruhi, Pak, dari realisasi penerimaan pajak di 2020? ya. Jadi ada insentif yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, ada yang tidak mempengaruhi. Yang tidak mempengaruhi contohnya adalah insentif PPh pasal 21 buat karyawan ya. Karena walaupun diberikan pembebasan PPh pasal 21 untuk karyawan di bawah 200 juta penghasilan kena pajak ya, namun pemotong pajak juga tetap harus membuat bukti setoran pajak, walaupun ditanggung pemerintah. Namun pemerintah tetap mencatat PPh 21 yang ditanggung pemerintah itu sebagai penerimaan negara. Secara cash tidak masuk duitnya ke negara, tapi pemerintah mencatat PPh ditanggung pemerintah itu sebagai penerimaan negara. Jadi bisa dilihat sampai dengan November 2020, PPh pasal 21 itu 93,8% dari target. Capaian yang cukup baik, capaian yang baik. Namun harus dicatat memang tidak semua penerimaan itu diterima dalam bentuk cash oleh pemerintah, karena pemerintah menanggung PPh pasal 21 tersebut. Sementara insentif yang mempengaruhi penerimaan negara adalah contohnya PPN dalam negeri yang restitusinya dipercepat bahkan sampai 5 miliar per bulan. Ya, sepanjang pengusaha itu mendapatkan clue. Maka bisa kita lihat bahwa PPN dalam negeri sampai bulan November itu hanya mencapai 74,27% dari target. Walaupun ada peningkatan cukup signifikan di dalam satu bulan ya, 30%. Namun sebelum bulan Oktober terjadi penurunan year on year karena terjadi restitusi, karena pengusaha memanfaatkan fasilitas restitusi yang dipercepat yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami lihat untuk jenis pajak yang diberikan insentif oleh pemerintah sudah cukup dimanfaatkan oleh wajib pajak, terutama untuk PPN maupun PPh 21. Yang cukup mengejutkan adalah penerimaan PPh orang pribadi yang telah mencapai target bahkan sampai bulan November, yang sepertinya kemungkinan memang tidak begitu banyak orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka COVID-19 ini. Demikian Pak David. Baik, sebenarnya realisasi penerimaan pajak yang cukup lambat, apakah ini juga berlaku bagi negara-negara lain, Pak Ruben, sehingga pencapaian yang terjadi di Indonesia sampai sejauh ini cukup dimaklumi? Kalau kita lihat, terutama yang menjadi acuan adalah negara-negara besar yang tergabung dalam G20 ya, semua mengalami penurunan year on year dari penerimaan pajaknya. Sebenarnya fenomenanya terjadi sama dengan Indonesia. Penerimaan pajak mengalami kontraksi yang dalam, sementara pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang tajam. Hal ini dapat dimaklumi, karena ini justru tindakan yang harus diambil oleh
pemerintah, tindakan counter cyclical yang harus diambil oleh pemerintah dalam masa-masa resesi justru meningkatkan pengeluaran pemerintah dan di tengah penerimaan pajak yang mengalami penurunan. Pemerintah harus berperan lebih besar ketika periode resesi, karena hanya pemerintahlah yang bisa diandalkan untuk tetap mempertahankan spendingnya sebagai penggerak perekonomian di tengah masa resesi. Baik, Demikian, Pak Ruben, bagaimana Anda melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Dirjen Pajak di tengah masa pandemi sampai sejauh ini? Kita lihat memang strategi yang dilakukan di tahun 2020 di tengah pandemi ini, kami melihat lebih banyak memang strateginya adalah ekstensifikasi ya. Pemerintah menekankan ekstensifikasi penerimaan pajak yang bisa dilihat dari apa, yaitu bisa dilihat dari pengenaan PPN atas penyedia jasa online. Seperti kita lihat di tahun 2020 mulai dikenakannya PPN atas televisi melalui over the top. Ya. Walaupun kita lihat mungkin dalam jangka pendek strategi ini tidak berdampak secara maksimal di tahun dimulainya dilakukan. Namun kami melihat ekstensifikasi ini adalah target jangka panjang pemerintah untuk dapat memulai memajaki subjek pajak yang walaupun berada di luar negeri, namun mereka memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, dari sisi intensifikasi memang kami menghargai bahwa upaya intensifikasi sendiri yang kami lihat tidak terlalu gencar dilakukan. Kami melihat justru memang hal itu yang perlu dilakukan di dalam masa resesi ini, biarlah pengusaha berkonsentrasi pada usahanya, jangan sebaiknya dihindari terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan pajak secara masif, sehingga wajib pajak dapat berkonsentrasi terhadap usahanya tanpa diperlukannya tambahan sumber daya untuk menghadapi pemeriksaan pajak yang mungkin dilakukan. Jadi demikian. Ya, Pak Ruben, yang menarik yang terbaru adalah untuk Bea Matrai. Bagaimana Cita melihatnya? Ya, jadi Bea Matrai ini kan memang belum masuk ke penerimaan di 2020. Bea Matrai baru masuk ke penerimaan 2021. Jadi peningkatan Bea Matrai sendiri memang peningkatan tarif Bea Matrai sendiri memang sesuatu yang urgent dan harus dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Walaupun penerimaan Bea Matrai dari tahun 2000 sampai tahun 2019 secara nominal mengalami peningkatan, namun secara persentase terhadap total penerimaan pajak dia semakin menurun. Yang dulunya di tahun 2000 sejak perubahan Undang-Undang Bea Matrai yang komposisi penerimaannya adalah sekitar 0,2% dari total penerimaan pajak, maka di tahun 2019 total penerimaan Bea Matrai hanya tinggal 0,09 Baik. dari penerimaan pajak. Jadi itulah makanya kami sampaikan bahwa memang Bea Matrai ini sudah urgent dan tepat untuk dilakukan peningkatan tarif karena porsinya penerimaannya semakin mengecil terhadap total penerimaan pajak. Baik, Pak Ruben, kita akan jeda kembali. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba membahas bagaimana proyeksi sampai dengan akhir tahun 2020 ini, kemudian juga potensi shortfall juga seperti apa, dan bagaimana juga Cita melihat proyeksi di 2021 mendatang. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.
Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga clearing dan